warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muhammad dari kelas 02 PJP 003. Ingin membacakan rangkuman yang saya tulis dari materi kelompok 3. Nah, yang pertama itu ada pengertian dan hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi sistematis antara pendidik, peserta didik, dan berbagai sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Proses ini bukan sekedar menyampaikan materi atau transfer ilmu, melainkan usaha sadar untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik belajar secara aktif guna mencapai perubahan perilaku yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, untuk yang kedua itu ada prinsip-prinsip utama pembelajaran. Agar pembelajaran efektif dan bermakna, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi. Di antaranya ada keaktifan, melibatkan peserta didik secara fisik dan mental melalui diskusi dan praktik. Yang kedua ada motivasi, memberikan dorongan dan suasana menyenangkan agar tetap semangat belajar. Terus yang ketiga ada perbedaan individu, memperhatikan keberagaman kemampuan, minat, dan gaya belajar setiap siswa. Nah, terus yang keempat ada kebermaknaan dan pengalaman langsung, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata dan memberikan kesempatan praktik untuk bisa langsung agar lebih konkret. Terus ada umpan balik dan evaluasi, melakukan penilaian untuk memperbaiki strategi mengajar dan mengetahui perkembangan setiap siswa. Terus yang lanjut ke tiga itu ada komponen-komponen pembelajaran. Proses pembelajaran didukung oleh unsur-unsur yang saling berkaitan secara harmonis, yaitu tujuan pembelajaran sebagai arah atau hasil yang diinginkan. Terus ada subjek dan objek, peserta didik sebagai subjek utama dan pendidik sebagai fasilitator serta motivator. Terus yang ketiga itu ada materi dan metode, bahan ajar yang sistematis dan strategis, menyampaikan yang variatif seperti diskusi atau proyek. Terus yang keempat ada sumber belajar, alat bantu digital maupun lingkungan sekitar untuk mempermudah pemahaman konsep. Terus yang kelima ada evaluasi dan lingkungan, penilaian yang berkala dan suasana kelas yang kondusif untuk mendukung konsentrasi. Nah, yang keempat itu ada peran dan fungsi pembelajaran. Secara fungsional, pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan kualitas, menjadi landasan perencanaan yang terstruktur hingga proses belajar tidak monoton dan lebih inovatif. Terus selanjutnya ada pengembangan potensi, membantu peserta didik mengoptimalkan bakat serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Terus yang ketiga ada sosialisasi dan adaptasi, membekali individu dengan nilai-nilai moral dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta norma sosial. Nah, kesimpulannya adalah pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan berbagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan lebih maju. Dan pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada proses pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan bagi peserta didiknya. Nah, oke, cukup sekian dari rangkuman saya. Maaf bila banyak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.